Halo teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tonton videonya sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ya diskusi kita sharing tentang dysmenor. Ya, dysmenor ya kita sering dalam sehari-hari ya mungkin sesama wanita, mungkin di sini juga ada peserta yang laki-laki, nggak apa-apa ya biar tahu ya, karena kan sebagai calon perawat general ya, jadi harus tahu semuanya. Kadang-kadang kita sesama wanita ada obrolan ya terkait dengan tamu bulanan kita ya. Kadang-kadang kalau tamu tuh datangnya tiba-tiba ya, nggak diundang, datang sendiri. Nah, dalam periode menstruasi itu ya kadang-kadang ada yang merasakan ketidaknyamanan ya. Nah, ketidaknyamanan itu kadang ada yang kita sebut dengan istilah PMS ya, premenstruasi syndrome. Ada juga yang disebut dengan dysmenor. Nah, kali ini yang akan kita sama-sama diskusikan yaitu terkait dengan dysmenor ya. Sama nggak PMS dengan dysmenor? Berbeda ya. Nanti mungkin untuk penjelasan lebih lanjut kita bisa diskusi di lain waktu ya. Tapi untuk kali ini kita diskusi tentang dysmenor ya. Berasal dari bahasa Yunani yaitu kata dys yang berarti sulit, nyeri dan abnormal, meno yang berarti bulan, dan area yang berarti aliran. Ya, berarti adalah dari istilah ini bisa kita lihat bahwa aliran darah yaitu darah menstruasi yang dirasa sulit atau tidak normal sehingga mengakibatkan adanya rasa nyeri. Yaitu rasa tidak enak dan nyeri di perut bagian bawah sebelum dan selama haid, dan seringkali timbul rasa mual ya, kadang-kadang disertai dengan rasa mual, sehingga dengan adanya keluhan tersebut penderita tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari atau berhenti dari aktivitas sehari-hari dalam beberapa jam atau hari. Itu adalah definisi dari dysmenor. Jadi rasa tidak nyaman yang terjadi mulai menstruasi sampai dengan beberapa hari menstruasi awal. Oke, untuk angka kejadiannya ya ada studi di Swedia mengatakan bahwa 90% perempuan yang berusia kurang dari 19 tahun mengatakan pernah mengalami dysmenor. Ya. Kemudian di India juga banyak 73,99% ya. Kemudian secara umum di dunia kisarannya adalah 15,8 sampai dengan 89,5%. Jadi cukup tinggi ya angka kejadiannya ya. Kemudian sebuah studi di Cina ada 56,4% pada mahasiswi. Ya. Kemudian untuk di Indonesia angka kejadiannya sekitar 60 sampai 70%. Ya. Kemudian ada penelitian juga di Swedia ya yang menemukan bahwa 72,4% juga mengalami dysmenor dengan tingkat keparahan yang ringan 34,3%, yang sedang 22,7%, dan yang berat 15,4%. Ya, dari sini kita bisa melihat bahwa memang angka kejadiannya cukup tinggi, meskipun yang banyak adalah yang ringan. Tapi kalau ringan tidak diatasi itu akan bisa mengakibatkan mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Nah, dysmenor dibagi menjadi dua, yaitu ada dysmenor primer, ya, yaitu kondisi yang berhubungan dengan siklus ovulasi. Ya. Nah, kejadian ini memiliki dasar biokimia dan terjadi akibat pelepasan dari prostaglandin selama menstruasi. Ya. Selama fase luteal dan menstruasi berjalan. Jadi kalau kita kembali lagi ke siklus menstruasi, ada fase luteal dan fase menstruasi. Nah, pada fase luteal dan fase menstruasi ini akan disekresikan, akan diproduksi yaitu namanya prostaglandin F2 alfa. Ya, pelepasan PGF2 alfa yang berlebihan meningkatkan amplitudo dan frekuensi kontraksi uterus. Jadi akibat dari produksi atau sekresi dari prostaglandin ini akan membuat kontraksi uterus itu semakin meningkat dan menyebabkan iskemia dan kram perut bagian bawah. Jadi kalau kita lihat lagi siklus menstruasi bahwa bila tidak terjadi pembuahan, maka pada fase luteal, fase menstruasi ini akan terjadi peluruhan dinding lapisan endometrium. Ya. Nah, dengan peluruhan itu, uterus akan berkontraksi.
Ya, itu aja sudah menyebabkan rasa tegang atau sakit pada perut kita, pada uterus terutama ya. Ditambah dengan adanya sekresi hormon prostaglandin yang meningkatkan rasa nyeri dan bisa menyebabkan terjadinya peradangan pada uterus ya. Maka hal itulah bisa menyebabkan rasa nyeri yang kadang-kadang tidak tertahankan ya. Dengan prostaglandin tadi juga menyebabkan iskemia ya. Dengan adanya kontraksi, kemudian ditambah dengan produksi prostaglandin menyebabkan kontraksi tadi membuat pembuluh darah di area rahim itu akan tertekan atau tergencet lah istilahnya. Dengan pembuluh darah yang menjadi vasokonstriksi menyempit, maka aliran darah ke uterus akan berkurang. Dengan aliran darah berkurang, berarti oksigenasi di uterus juga akan semakin berkurang, terjadi iskemi. Ya, oksigenasinya berkurang. Oksigen yang sedikit maka akan menimbulkan rasa nyeri, kram pada uterus. Itu adalah terjadinya dismenor primer. Nah, responnya bisa sistemik dan juga bisa sampai ke sistem saraf pusat. Sistemiknya apa? Yaitu rasa nyeri di daerah pinggang, kemudian nyeri dirasakan di perut bagian bawah, menjalar ke punggung bagian bawah, ke paha bagian dalam, ya. Kemudian kelemahan, berkeringat, dan juga ada gejala gastrointestinal, yaitu anoreksia, nggak nafsu makan. Ya, mungkin kita sering mengeluhkan kalau lagi awal menstruasi itu rasanya malas makan, malas minum. Ya. Kemudian mual, muntah, ada yang diare, dan juga ada gejala sistem saraf pusat, yaitu ada rasa ngantuk, sinkop, sakit kepala, dan juga konsentrasi memburuk. Ya, itu yang mungkin adik-adik masih sering alami ya, karena ini terjadi biasanya pada awal-awal setelah periode menarche. Dismenor primer terjadi sesudah menarche 6-12 bulan. Jadi di usia di bawah 20 tahun, ya itu adalah sering terjadi dismenor primer. Ya. Rasa nyeri timbul sebelum atau bersama sama haid dan berlangsung 8-48 jam, jadi sekitar sampai 2 hari pertama. Dismenor primer terjadi pada akhir usia remaja. Ya, jadi setelah menarche di usia remaja itulah sering terjadi dismenor primer. Dan awal usia 20-an dan menurun seiring dengan umur. Biasanya di atas 25 itu sudah mulai berkurang. Seperti itu ya. Nah, pada saat pengkajian pada dismenor primer ini ya, biasanya kita kalau ketanyakan ke remaja ini, remaja putri ini akan mengungkapkan bahwa nyerinya adalah khas. Dia hanya terjadi saat menstruasi. Dan kalau kita lakukan pemeriksaan fisik secara keseluruhan hasilnya normal karena memang keluhannya hanya terjadi saat menstruasi aja. Tadi kan terkait dengan siklus ovulasi, itu yang primer. Nah, kemudian ada yang kedua adalah yang sekunder, disebabkan oleh kelainan ginekologis. Ya, misalnya adalah salpingitis kronik, endometriosis, adenomyosis uteri, stenosis cervix uteri, dan lain-lain. Atau juga penggunaan kontrasepsi dalam rahim. Ya. Nyeri haid yang disebabkan oleh penyakit, gangguan, atau kelainan di dalam maupun di luar rahim. Nyeri pada dismenor sekunder dimulai sejak beberapa hari sebelum menstruasi dan terus berlangsung beberapa hari setelah menstruasi. Ya. Bedanya dengan yang primer, kalau yang primer dia mulai terjadi ketika menjelang menstruasi keluar sampai dengan paling lama 2 hari biasanya. Kalau yang sekunder ini terjadinya beberapa hari sebelum menstruasi dia udah mulai kesakitan dan berlangsungnya lebih lama, bahkan sampai menstruasi selesai pun kadang masih sakit. Itu bedanya dengan yang primer. Nyerinya bersifat tumpul, menjalar dari perut bagian bawah ke arah pinggang atau paha. Perasaan penuh dalam panggul, jadi bawaannya begah rasa perutnya. Ya. Paling sering terjadi pada dekade ketiga atau keempat kehidupan, jadi usia 30-an. Dan mempengaruhi 10% wanita usia reproduksi. Endometriosis adalah penyebab paling umum dari dismenor sekunder dan berhubungan dengan nyeri di luar menstruasi. Kadang-kadang nyerinya nggak hanya saat menstruasi, di luar menstruasi pun kadang-kadang terasa nyeri. Kemudian ada disparenia, jadi saat berhubungan seksual. Nyeri punggung bawah dan juga akibat dari endometriosis adalah terjadinya infertilitas ya atau kemandulan. Ya. Pengobatan ditujukan untuk menghilangkan penyakit yang mendasari karena ini disebabkan oleh suatu penyakit. Berarti pengobatannya adalah penyakit itu harus disembuhkan, diobati. Nah,
Ketika kita lakukan pengkajian, maka yang kita dapat biasanya pasien mengeluhkan kram itu dimulai setelah usia 25-an. Tadi kan dekade 30-an, 40-an ya. Kemudian ada kelainan panggul, ada riwayat infertilitas ya, aliran menstruasi yang deras, jadi lebih banyak darah menstruasinya, siklusnya yang tidak teratur dan sedikit respon kalau diberikan obat-obatan analgesik ya, NSAID dan juga kontrasepsi oral. Dia berkurang nyerinya hanya sedikit. Beda dengan yang primer tadi, begitu dikasih pereda nyeri dia cepat. Ya. Nah, untuk penyebabnya memang yang terutama yang primer belum diketahui pasti. Ya, tadi ada dari patofisiologinya karena produksi prostaglandin. Nah, ada beberapa faktor resiko yang menurut penelitian itu berhubungan dengan terjadinya dismenor, ya, yaitu usia saat menarke. Beberapa penelitian mengatakan usia menarke sebelum 11 tahun itu biasanya lebih dahsyat untuk dismenor primernya. Ya. Kemudian lamanya menstruasi, ya seperti kita tahu menstruasi itu siklusnya adalah 5-7 hari untuk periode menstruasinya. Ya. Kemudian kalau merokok, obesitas, konsumsi alkohol, kondisi stres yang berat itu juga akan berpengaruh terhadap kejadian dismenor primer tadi terutama. Ya. Derajat dismenor ya, memang kadang kita mengatakan nah biasa aja kok nggak ada masalah, tapi ada juga orang yang mengatakan heboh banget deh, hebat banget nyerinya kalau lagi datang bulan ya. Yang ringan berlangsung beberapa saat dan masih dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Hanya ada perubahan sedikit rasa ketidaknyamanan. Dismenor sedang memerlukan penanganan seperti memberikan obat penghilang rasa nyeri dan aktivitas dengan pemberian obat analgesik. Ya. Kemudian dismenor berat memerlukan istirahat beberapa hari dan dapat disertai sakit kepala, migren, pingsan, diare, rasa tart hari-hari. Ya, jadi yang berat itu dia harus istirahat, ya sangat tidak nyaman. Ya kadang-kadang nggak hanya sakit di bagian bawah perut, disertai dengan sakit kepala, migren, bahkan sampai pingsan, diare, ya. Sehingga aktivitas sehari-harinya mau tidak mau akan terganggu, ya. Apalagi tadi kan disampaikan bahwa usianya adalah usia remaja, di mana remaja masih sekolah SMP, SMA, kuliah. Dengan adanya dismenor yang berat, otomatis akan mengganggu aktivitas sehari-harinya, seperti itu, ya. Kemudian bagaimana penanganannya? Ya bisa dengan obat-obatan, dengan analgesik, bisa dengan aspirin, acetaminophen, clopoxifen, ya. Dalam ya kita bisa membeli obat-obatan yang dijual bebas di warung. Ya. Kemudian hormonal, ya pil KB bisa kita gunakan. Kemudian inhibitor sintesis prostaglandin dan juga NSAID. Kemudian selain dengan farmakologis dengan obat-obatan, kadang-kadang kan kalau obat kita kan perlu sebenarnya harusnya kita pakai resep dokter ya. Kemudian kita harus pertimbangkan bahwa itu adalah zat kimia yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau itu rutin kita konsumsi pasti akan berefek samping ya. Kita harus pertimbangkan dengan penanganan dan non farmakologis. Yang pertama dengan relaksasi. Relaksasi untuk memberikan kesempatan bagi tubuh untuk memproduksi hormon yang penting untuk mendapatkan haid yang bebas dari nyeri, ya, yang bisa menurunkan sekresi prostaglandin tadi. Ya. Kemudian hipnoterapi, metode mengubah pola pikir negatif menjadi positif, ya. Dan ada beberapa alternatif, ya, misalnya dengan menggunakan suhu panas, ya, bantal pemanas, kompres hangat, minum-minum yang hangat, mandi air hangat, termasuk dalam webinar ini akan didiskusikan tentang minuman jahe merah, yaitu juga termasuk minuman hangat yang bisa memberikan dampak vasodilatasi. Dengan vasodilatasi maka oksigenasi ke uterus akan meningkat dan akan mengurangi nyeri. Tidur dan istirahat yang cukup, relaksasi progresif itu diperlukan untuk meningkatkan hormon endorfin dan bisa menekan sekresi prostaglandin. Ya. Olahraga yang teratur, yoga dan meditasi bisa meningkatkan sirkulasi darah ke area uterus, ya, sehingga
bisa mengurangi rasa nyeri. Kemudian visualisasi konsentrasi. Kita bisa melakukan distraksi dari nyeri itu dengan imajinasi terbimbing, dengan musik, atau dengan hal-hal lain yang bisa mengurangi nyeri. Kemudian aromaterapi, itu juga bisa digunakan untuk mengurangi nyeri. Pijatan pada pinggang bagian bawah atau dengan effleurets, ya, ada juga dengan akupunktur, itu juga bisa ya. Kemudian dengarkan musik, baca buku, maupun menonton film, atau beberapa hal aktivitas yang bisa mendistraksi atau mengalihkan rasa nyeri tadi. Mungkin itu aja yang bisa saya sharing tentang dysmenor. Untuk selanjutnya nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut di sesi tanya jawab ya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi artinya ketika tadi sudah dibahas sangat banyak terkait dengan konsep masalah dysmenor, bahwasanya ini adalah hal yang sangat mengganggu untuk semua mungkin para remaja, pada wanita-wanita semua yang berusia produktif, sehingga memang kita sangat perlu dan sangat butuh untuk memberikan satu informasi terkait dengan masalah dysmenor. Tadi mungkin sudah dibahas juga tentang dysmenor, saya tidak akan membahas kembali karena sudah dibahas. Mungkin kita lanjut ke slide selanjutnya. Tanda-tanda juga tadi sudah sangat jelas bahwasanya memang ada gejala ringan, ada gejala sedang, dan ada gejala berat ya. Sehingga kita sebagai perawat ketika melakukan pengkajian harus betul-betul menyeleksi dan betul-betul memahami hal-hal apa terkait yang memang kita akan tanyakan ke pasien. Ya, nanti di sini saya akan membuat satu pengkajian bagaimana caranya kita melakukan pengkajian kepada setiap pasien, karena masalah itu sangat berbeda dan tidak sama satu dengan yang lain. Lanjut. Ya, setiap pengkajian selalu kita awali dengan identitas ya. Kenapa kita mengatakan demikian? Karena kita tahu tadi penjawabnya adalah bahwa umur juga sangat mempengaruhi keluhan dari pasien, jenis kelamin. Kita melakukan pengkajian ini ketika kita berada di rumah sakit. Tetapi ketika kita berada di masyarakat, misalnya pengkajian masyarakat juga, ini kita tetap bisa terapkan ya. Jadi dijelaskan juga pada usia-usia tertentu, itu akan sangat menjadi rentan, yaitu diantara yang 20 tahun ke atas, 30 tahun, di mana nanti setelah di atas itu kemungkinan akan berkurang seiring waktu kita bertambah ya. Yang paling kita juga harus sikapi adalah keluhan utama, di mana keluhan utama merupakan sering menjadi alasan klien harus segera memberikan satu tindakan, misalnya kalau sudah sampai tadi gejala-gejalanya yang sangat berat, sampai pingsan, sampai mengalami hal-hal yang sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, dan itu bisa terjadi 1-2 hari. Dan ketika seorang mungkin wanita bekerja, itu juga akan sangat mengganggu fleksibilitas mereka di dalam kantor. Dan kenapa di negara-negara lain ada ketika seorang wanita menstruasi itu mendapat hari libur, tapi di Indonesia belum ada ya seperti itu untuk tenaga kerja. Sehingga ini merupakan satu hal yang bisa difasilitasi untuk haknya perempuan, sehingga mereka bisa libur ketika memang mengalami menstruasi dari pertama kita tahu sesuai dengan adanya lah dysmenor tersebut ya. Jadi benar-benar biasanya keluhan nyeri, kemudian sampai pingsan. Tadi kita bisa melihat dari gejala ringan, kemudian sedang dan berat, di mana teman-teman ketika mengkaji itu bisa melakukan satu data yang bisa kita angkat menjadi suatu diagnosa keperawatan. Oke, lanjut. Nah, riwayat penyakit sekarang biasanya akan nyeri, itu pasti ya, saat menstruasi, dan meningkat saat keluar darah. Disertai tadi ada mual, ada nyeri kepala, ada kelelahan, kemudian dia juga kadang-kadang tidak bisa beraktivitas, dia misalnya tertidur dengan sangat kesakitan ya. Jadi itu adalah riwayat sekarang kita tanyakan kepada pasien ketika kita melakukan pengkajian. Riwayat penyakit dulu, kita sudah tahu juga bahwasanya beberapa faktor dari penyakit dysmenore ini yang memang berbeda dengan PMS, di mana juga ada beberapa hal terkait dengan penyakit-penyakit penyebab terjadinya dysmenor ya. Jadi tadi sudah dibahas sangat jelas, saya rasa teman-teman sudah bisa memahami.
Kemudian penyakit keluarga juga kita kaji, di mana kadang-kadang ini sangat mempengaruhi ketika seseorang mengalami satu penyakit ya. Karena dysmenorrhea ini memang sangat sering tadi kita lihat berapa persen dari wanita mengalami hal itu. Ya lanjut. Riwayat obstetrik, di mana tadi kan kita sudah menyatakan bahwa untuk mengatasi riwayat obstetrik pada dengan gangguan menstruasi yang perlu diketahui adalah kapan dia datangnya menstruasi pada saat dia pertama head ya. Kemudian hari terakhir, kemudian juga kita bisa lihat pengeluaran darahnya, bagaimana menggumpal, encer, nyeri atau tidak ya, berbau atau tidak. Di mana kita akan mengetahui tentang masalah reproduksi atau kandungan yang memang saat itu dia miliki ya, artinya keadaan haidnya seperti apa. Mungkin lanjut. Pernikahan. Karena kita bisa juga dari pengkajian dari data tadi, pernikahan ini juga menjadi salah satu data yang bisa kita ambil, atau mungkin dia sama sekali belum punya anak, atau memang dia sudah menikah tapi belum diberikan momongan. Kemudian juga mungkin bagi para remaja dan wanita juga mungkin akan menjadi data untuk masalah pernikahan. Kemudian masa kehamilan yang lalu itu juga akan dilihat untuk data terkait dengan masalah obstetrinya ya. Kebiasaan sehari-hari, biasanya kita lihat respirasinya. Pada dengan gangguan menstruasi pernafasan biasanya normal atau meningkat. Ketika ada keluhan tadi, nyeri yang sangat hebat, kita akan melihat bahwa ketika nyeri itu terjadi dan sangat hebat, akan mempengaruhi daripada respirasi setiap orang. Ya, jadi kita bisa, oh ini ternyata memang dia dalam keadaan mungkin kesakitan yang luar biasa. Oke, lanjut. Nutrisi. Jadi kita tahu tadi di mana ketika seseorang itu mengalami dysmenorrhea yang sangat luar biasa, tadi dibilang nggak kepingin makan, ya. Jadi males makan, tidak ada rasa ingin makan. Sehingga kalau ini dibiarkan, maka akan mengalami satu gangguan di mana pemenuhan kebutuhan nutrisinya menjadi terganggu karena nyeri dan ketidaknyamanan tadi. Sehingga kalau setiap bulan hal ini terjadi, maka akan berpengaruh otomatis ya. Karena sudah kita tidak mau makan, kita menjadi lemas, intake-nya yang tidak adekuat, itu memang akan mengalami satu masalah. Sedangkan untuk eliminasi sendiri biasanya tidak mengalami gangguan ya, karena tidak ada kaitannya dengan masalah terkait dengan eliminasi urin ataupun BAB. Istirahat dan tidur. Di mana kalau kita melihat dari gejalanya, otomatis orang yang mengalami hal ini akan mengalami susah tidur. Tidak nyaman, tidak tenang, jadi akan mengalami satu hal benar-benar mengganggu tidurnya. Jadi pola tidurnya akan berubah, sehingga kita juga bisa menentukan nanti beberapa diagnosa keberatan terakhir dengan sesuai dengan data yang kita dapatkan pada here and now, pada saat kita melakukan pengkajian. Lanjut. Nah, mempertahankan suhu saya rasa tidak akan berpengaruh ya, karena semua ini adalah tidak ada pengaruhnya dengan suhu tubuh. Personal hygiene juga mungkin biasanya ketika memang dia sakit dan tidak terlalu mengganggu, mungkin masih tetap bisa beraktivitas untuk mandi, untuk sikat gigi, untuk kebersihan dan lain-lainnya, itu saya rasa masih bisa dengan sangat usaha yang sangat luar biasa. Ketika sakit sekali, mungkin di hari pertama kedua, itu akan mempengaruhi masalah dengan aktivitasnya ya. Jadi tidak terlalu terganggu. Kemudian pola aktivitas sendiri biasanya itu memang ada terganggu. Mungkin tadi maksud saya personal hygiene ya, tentang aktivitas sendiri memang akan mengalami gangguan. Karena ketika sakit, dia mungkin mengalami keterbatasan aktivitas. Mungkin untuk personal hygiene-nya bisa terpenuhi, tetapi untuk aktivitas memasak, bekerja, belanja, mungkin sebagai misalnya gadis-gadis remaja sangat ingin mungkin berorganisasi, beraktivitas menjadi ada keterbatasan. Jadi itu adalah salah satu juga akan dikaitkan karena nyeri dan ketidaknyamanan ya. Gerak dan keseimbangan tubuh. Tadi sebetulnya terkadang memang mempengaruhi. Cuman tadi dikatakan ketika sebetulnya olahraga ini adalah salah satu juga untuk mencoba memberikan solusi untuk masalah dysmenorrhea, di mana dengan aktivitas berarti akan terjadi pembakaran dan vasodilatasi. Dengan geraknya otot pembuluh darah menjadi lancar, maka insya Allah dysmenorrhea akan berkurang. Tetapi ketika itu memang sangat hebat, maka akan terjadi hambatan di dalam aktivitas ya. Lanjut, silakan.
Kebutuhan pakaian juga saya rasa tidak mengalami gangguan ya, karena kita memang masih bisa untuk memberikan kegiatan sehari-hari untuk kita. Untuk keamanan memang mengalami gangguan ya karena adanya nyeri ya. Otomatis keamanan artinya bisa saja dia tiba-tiba ketika nyeri terjatuh, pingsan, sehingga menimbulkan bahaya yang mungkin itu akan datang setiap bulan. Ya, jadi akan sangat hati-hati ketika kita biasa mengalami hal ini. Tentu antisipasi untuk diri sendiri agar sampai terjadi masalah dengan keamanan kita, maka teman-teman sudah tahu tadi bagaimana nanti kita akan bahas bagaimana juga Jahe Mara ini akan sangat membantu di dalam memberikan satu solusi untuk masalah disminor. Ya, teman-teman sudah menyiapkan terkait dengan ini, mudah-mudahan ini menjadi hal yang sangat praktis karena ini adalah budaya Indonesia dengan obat-obat tradisional, dengan kita bisa tanam sendiri, dengan kita bisa membudidayakan sendiri, insya Allah menjadi satu solusi untuk masalah ini dan bisa kita kembangkan di Indonesia dan insya Allah bisa menjadi juga untuk keluar negeri ya. Ini adalah produk bangsa Indonesia. Oke, sosialisasi pada data sosial dapat dilihat apakah kalian merasa terisolasi, terpisah karena terganggunya komunikasi. Pasti ketika merasa sakit, kita tidak merasa percaya diri. Kita akan berada di dalam rumah, kita akan mengalami satu hal, aduh saya sakit sekali, sehingga dia akan merasa terisolasi dan komunikasi menjadi akan terbatas. Ya, jadi artinya memang akan sangat pengaruhnya terhadap rasa nyeri dan kenyamanan ketika masalah itu datang. Lanjut. Kebutuhan spiritual, di mana kalian yang menurut agama tertentu, selama keluar darah, biasanya kita kan sebagai orang muslim, otomatis kita tidak melakukan ibadah sampai kita selesai dengan menstruasi ya. Jadi artinya memang ada pengaruhnya. Kebutuhan bermain dan rekreasi, kita tahu tadi ketika memang kita mengalami hal itu, maka kita akan menjadi terganggu. Kita tidak bisa memenuhi untuk jalan-jalan, untuk bermain, karena dengan keterbatasan aktivitas tadi, kita mengalami satu hal, aduh selama saya menstruasi seperti rasanya saya akan di rumah saja. Ya, tidak akan mungkin jalan-jalan ke mall, atau nonton, atau bareng-bareng dengan teman-teman. Karena bekerja sendiri kita mengalami satu istirahat ya, istilahnya ada. Mungkin ingin istirahat dokter ketika betul-betul harus istirahat di rumah. Kebutuhan belajar, bagaimana kalian berusaha untuk menemukan atau bagaimana kalian juga berusaha untuk bisa mengatasi masalah ini. Jadi mudah-mudahan dengan share ilmu ini, setiap orang akan mampu memanajemen dirinya untuk masalah disminor. Jadi akan sangat bermanfaat karena kita terus terang aja wanita lebih banyak dari laki-laki ya saat ini ya, sehingga masalah-masalah ini memang lebih banyak kita dapatkan kepada wanita dan ibu yang usia produktif ya. Oke, silakan selanjutnya. Pemeriksaan fisik, yaitu kita mungkin akan melihat keadaan umum klien yang mengalami gangguan menstruasi. Tadi ada gelisah, ada pusing, ada kemudian mual dan muntah. Semuanya itu adalah rasa ketidaknyamanan ya. Jadi memang itu akan kita lihat pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik. Itu bisa kita lihat dari tingkat kesadaran pasien ya. Memang itu kalau bagus dia akan menjadi kompos mentis. Tapi ketika dia sangat menyeri hebat, ada spasme daripada otot-otot yang ini aliran darah, maka akan terjadi misalnya tadi pingsan. Dengan pingsan itu, maka kita akan segera melakukan satu intervensi, jangan sampai hal itu terjadi. Itu karena dia mengalami dismenor yang sangat berat ya, sampai tidak sadarkan diri. Tanda-tanda vital, di mana ketika kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, mungkin ketika semuanya baik-baik saja dan tidak ada riwayat-riwayat penyakit, hipertensi, kemudian juga lain-lain, maka tekanan darah yang mungkin biasanya normal akan menjadi normal. Tapi ketika dia mengeluh sakit yang luar biasa, nyeri, dan kemudian mual muntah, itu akan mempengaruhi tekanan darah. Bisa saja tekanan darahnya meningkat. Nadinya juga ketika menyerang sakit akan meningkat. Tadi kita lihat refraksi dan pernapasan juga akan meningkat. Tetapi untuk suhu tubuh memang tidak akan berpengaruh karena tidak ada infeksi di dalam tubuh kita. Oke, lanjut. Ini kita lihat pemeriksaan dari head to toe. Kita akan melihat otomatis sesuai dengan diagnosa. Setiap kita melakukan pengkajian, kita melihat mulai dari kepala, kemudian wajah. Karena kita dari melihat wajah, kita bisa melihat ketika dia mengalami kesakitan, bagaimana wajahnya. Apakah dia meringis, apakah dia misalnya terlihat sangat tidak nyaman, itu akan terlihat.
ya. Kemudian ketika misalnya kita melihat telinga, hidung, dan mata, kita akan melihat mungkin dia ketika memang masalah nutrisi mengalami gangguan, mungkin saja dia akan mengalami pucat atau merah karena bisa juga dia makannya susah ya. Jadi kadang-kadang ketika memang seseorang mengalami yang sering sehingga terjadi adanya kekurangan gizi atau anemia atau kekurangan darah ya. Kemudian leher juga kita kaji apakah ada benjolan atau ada pembencaran kelenjar tiroid. Itu adalah salah satu juga yang memang kita rutin harus lakukan ketika kita melakukan pengkajian secara head to toe. Lanjut. Dada dan punggung kita harus kaji. Karena tadi bahwa pernapasan juga kita akan melihat apakah ada keluhan terkait dengan masalah jantung mungkin. Ketika mungkin dia ada keluhan lain, misalnya ada ronhi yang bermasalah, ada terkait dengan pernapasan yang memang mengalami gangguan. Jadi kita harus melihat pendengaran dan untuk mendengarkan adanya kesinesteran di dada, adanya retraksi interkos atau pernapasan yang tidak teratur ya. Kemudian kalau untuk payudara sendiri, kita akan lihat apakah ada pembekakan atau tidak. Untuk abdomen, mungkin tidak ada distensi. Bagaimana dengan usus, bising ususnya, apakah mengalami gejala atau karena dia tadi ada mual, ada muntah ya. Ketika mungkin memang perlu adanya satu pemeriksaan terhadap data abdomen. Lanjut. Ekstremitas ya otomatis ketika memang dia sangat kesakitan, kita akan melihat mungkin akan terasa dingin atralnya, akan pucat, ya. Kemudian juga mulai dari tangan, kaki, kemudian juga kita lihat wajahnya pucat. Jadi artinya kita akan lihat mungkin adanya sianosis, kemungkinan juga adanya edema. Jadi memang kita betul-betul harus melihat secara keseluruhan. Ini mungkin pengajian genetilia saya rasa memang terkait dengan takut adanya masalah dengan masalah genetalia dan kita melihat mungkin tadi dari pengeluaran darahnya juga kita bisa tanyakan dan kalau memang saat itu sedang ada menstruasi maka kita bisa melihat bagaimana pengeluaran darah mungkin dari pertama hari kedua akan mengalami perbedaan dari warna darahnya ya. Lanjut. Nah, di sini saya ada diagnosa keperawatan saya ambil hanya beberapa saja, tetapi ketika kita melakukan pengkajian, maka data-data itu akan kita jadikan satu diagnosa perawatan dan masalah keperawatan, sehingga kita bisa memprioritaskan utama apa yang harus kita lakukan secara lebih awal. Lanjut. Nah, pada kasus ini memang yang paling sering terlihat adalah gangguan rasa nyaman, bisa nyeri akut yang datang saat ada premenstruasi, kemudian bisa ada gangguan mobilitas fisik tadi ketika mereka memang tidak bisa melakukan satu aktivitas yang membuat harus istirahat di tempat tidur, sampai rasa sakit terpenuhi. Mungkin defisit pengetahuan bagi beberapa orang yang mengatakan ini adalah hal yang dia tidak ketahui, tetapi kok makin sering tiap bulan datang, akhirnya menjadi satu masalah sehingga dia ingin belajar, ingin tahu masalah ini sehingga dia ingin mencari tahu tentang masalah apa sih yang terjadi pada dirinya. Sehingga dengan adanya webinar ini, sharing ini adalah salah satu ilmu yang memang kita bisa bagi bahwa ternyata dysmenorrhea ini bila kita tidak atasi dengan baik akan menjadi sangat tidak nyaman ya. Apalagi kalau setiap bulan kita mengalami hal ini, harus ada solusi untuk ini. Ya, karena kita tahu penyebab dari masalah dysmenorrhea tadi mungkin ada endometriasis dan ada penyakit-penyakit lain yang menyebabkan hal ini terjadi. Beda dengan PMS tadi ya. Kemudian defisit nutrisi, kita tahu tadi ada juga masalah terkait dengan masalah nutrisi di mana mereka tidak mau makan, malas makan karena hilang selera makan. Dan cemas, otomatis cemas itu akan selalu datang ketika seorang wanita mengalami hal yang sangat tidak nyaman, akan sangat mengalami ketakutan. Jangan-jangan saya mungkin kadang-kadang bisa takut nanti ketika saya menikah apakah saya akan hamil. Ternyata adalah salah satu penyebab juga karena ada infertilitas ya. Bagaimana mungkin dengan seorang ibu muda ketika ini terjadi, apakah saya akan menghasilkan seorang anak atau saya mungkin akan memiliki anak atau tidak. Jadi itu kecemasan itu akan menjadi satu masalah. Oke, silakan selanjutnya. Saya di sini mencoba untuk masalah, saya ambil satu contoh dari diagnosa keperawatan adalah ketika kita masalah tidak nyaman. Dengan adanya data, kita harus melihat dari data-data yang kita kaji, apakah ada data seperti ini.
Jadi kita melihat ada gelisah, di mana pasien juga mungkin bisa merintih, menangis ya. Mungkin walaupun pola eliminasi tadi dikatakan tidak berubah ketika memang tidak terlalu termasuk ringan, maka mungkin ketika memang sangat menjadi berat akan mempengaruhi pola eliminasi ya. Kemudian postur tubuh juga ketika kesakitan, maka dia akan menekan perutnya, akan tidak tidak, kita bisa melihat kok ketika seorang akan kesakitan, maka itu adalah salah satu gejala yang kita lihat secara objektif. Kemudian tadi ketika sulit tidur, kemudian ada gatal, ada mual, ada lelah, ada pusing, itu adalah salah satu subjektif dari gangguan rasa nyaman. Selanjutnya silakan. Nah, ini gangguan rasa nyaman ini saya ambil di mana tujuan dari kriteria hasilnya adalah bahwasanya adanya peningkatan kejahatan fisik, psikologis, dan rileks. Otomatis ketika hal itu terjadi dan ketika manajemen sudah kita lakukan untuk solusi, maka semua akan menjadi lebih indah. Bisa melakukan aktivitas dengan baik, bisa bekerja dengan baik, dan bisa menyongsong hari esok dengan penuh semangat tentunya ya. Dan kelemahan nyaman seperti itu, sulit tidur, mungkin akan mengalami penurunan ya. Kemudian untuk nyeri sendiri, biasanya adanya peningkatan kemampuan untuk mengalami nyerinya. Di sini untuk intervensinya, kita manajemen nyeri, kita lihat identifikasi lokasi, durasi, kualitas, ya bagaimana identifikasi respon verbalnya. Jadi kaji pengetahuan daripada klien itu sendiri, sehingga kita bisa mengarahkan. Ya, artinya mungkin untuk terapeutik kita bisa banyak hal, ada napas dalam, ada retraksi, dan ada di antaranya sekarang ini yang akan kita bahas adalah terkait dengan jahe merah, yaitu adalah salah satu dari solusi yang akan kita tampilkan saat ini. Kemudian kalau memang sangat ini sederhana adalah berikan kompres untuk daerah abdomen ya ketika memang nyeri hebat, kemudian ciptakan lingkungan yang aman sehingga masalah untuk kenyamanan menjadi bisa meningkat ya, artinya dia akan mengurangi hal-hal yang terkaitnya ketidaknyamanan. Lanjut. Mungkin itu untuk implementasi keperawatan sendiri. Kita tahu bahwa ketika kita melakukan intervensi keperawatan, maka kita harus melihat tujuan, di mana membantu klien mencapai tujuannya untuk meningkatkan kesehatan, pencegahan penyakit, pemulihan kesehatan, serta memfasilitasi coping. Karena salah satunya adalah mungkin coping menjadi menurun atau menjadi tidak jadi kita melihat copingnya jadi lebih baik ya dengan adanya kita bisa melakukan suatu implementasi dan berhasil, sehingga hal ini membuat klien keinginan untuk berpartisipasi dalam implementasi. Artinya kita harus betul-betul melakukan satu komunikasi kepada pasien, sehingga komunikasi ini membuat kita terbina trust. Karena terus terang aja keperawatan adalah salah satu modal adalah untuk mencapai satu keberhasilan dengan komunikasi yang sangat baik. Ya. Kemudian kita lanjut. Untuk evaluasi atau terakhir kita tahu bahwa semua itu terkait dengan analisis, kemudian kita evaluasi dengan menggunakan SWOT. Jadi teman-teman saya rasa memang ini adalah kerjaan kita setiap hari yang akan kita lakukan sampai kapanpun. Jadi bagaimana kita melakukan analisis, bagaimana kita melihat keberhasilan satu tindakan yang kita berikan kepada pasien, sehingga kita evaluasi kenapa, bagaimana, dan apa selanjutnya membuat kita menjadi berhasil di dalam memberikan satu intervensi dan memberikan kesejahteraan kepada pasien-pasien kita. Sehingga hari rawat menjadi minimal ketika kita bekerja dengan baik, hari rawat menjadi lebih cepat ketika kita melakukan satu penentuan diagnosa dengan tepat. Kemudian juga akan meminimalkan cost untuk pasien itu sendiri dan akan menjadi satu income rumah sakit ketika mobile pasien menjadi sangat sesuai dengan kriteria yang ada, karena kita adalah salah satu penentu keberhasilan perawatan yang kita berikan kepada pasien. Ya, teman-teman, komunikasi yang baik, beretika yang baik, insya Allah ketika kita dimanapun berada, kita akan selalu bisa berbagi, kita akan selalu bisa sama-sama memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Silakan lanjut. Ya, saya rasa itu saya sharing hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam pengkajian yang kita lakukan terhadap pasien, karena pengkajian adalah salah satu keterampilan di mana kita sudah diberikan konsep, kemudian kita akan aplikasikan di lapangan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
baiklah, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan. Oke, apakah pemberian pil KB pada WUS ya, terutama pada remaja yang belum menikah, boleh atau tidak diberikan dan apa efek sampingnya ya. Memang tadi dismenor primer itu pada umumnya dialami oleh remaja ya. Nah, yang pertama memang kita sarankan untuk menggunakan tadi analgesik ya. Analgesik, kalau memang penggunaan analgesik itu ternyata masih belum berhasil, artinya nyerinya masih dalam skala sedang sampai berat, nah kita bisa menggunakan alternatif yaitu menggunakan pil KB untuk mengurangi nyeri haidnya itu ya. Nah, pil KB ini tujuannya adalah membuat lapisan dinding rahim itu menjadi relatif lebih tipis ya, sehingga darah menstruasi yang keluar tidak terlalu banyak ya. Dan juga otomatis nyerinya juga akan berkurang ya. Nah, di samping itu pil KB itu juga akan memberikan efek yaitu mengurangi sekresi prostaglandin ya, sehingga membuat nyerinya juga akan berkurang. Nah, pil KB yang disarankan yaitu adalah pil KB terutama untuk remaja adalah yang kombinasi yang isinya estrogen dan progesteron. Jadi tidak hanya yang isinya progesteron. Kenapa? Karena remaja itu masih butuh hormon estrogen. Ya, karena kalau estrogennya ditekan, estrogennya kurang, maka dia akan mengganggu kepadatan mineral tulang pada remaja tersebut, sehingga nanti jangka panjangnya bisa mengakibatkan terjadinya osteoporosis atau pengeroposan tulang. Jadi yang digunakan adalah pil kombinasi estrogen dan progesteron. Jadi yang pasti boleh itu adalah di atas resep dari dokter. Yang pertama tadi kalau memang kita bisa mengatasi dengan analgesik aja yang biasa yang dijual bebas. Tapi kalau nggak bisa, kita gunakan pil KB dengan resep dokter, yaitu pil KB yang isinya kombinasi antara estrogen dan progesteron. Oke, seperti itu ya. Oke, untuk apa namanya tadi yang ditanya adalah efek sampingnya ya. Ya, efek sampingnya biasanya adalah seperti obat-obat yang lain. Seperti kalau kita menggunakan obat-obatan, kadang ada efek mual, muntah, kemudian diare seperti itu efek sampingnya. Tapi namanya efek samping nggak semua merasakan, ada yang iya, ada yang tidak. Oke, seperti itu. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Jadi pertanyaannya tentang pemakaian, saya ulang ya, tentang pemakaian pembalut ya, sebaiknya gantinya berapa kali sehari. Kalau memang lagi banyak, kita itu paling ganti itu 3 sampai 4 jam sekali harus ganti. Atau sebelum 3 jam kalau sudah penuh itu ganti lebih bagus lagi. Jadi paling lama itu 4 jam. Ya, jadi sehari itu kita bisa ganti, kalau 24 jam itu berarti kita bisa ganti sampai 4 sampai 6 kali sehari ya. Itu yang idealnya seperti itu ya. Kemudian kita harus ganti juga kalau misalnya kita habis buang air kecil atau buang air besar, biar apa namanya kita bisa tidak terjadi penumpukan kuman-kuman di area genital kita, kemudian tidak lembab. Nah, itu lebih bagus lagi untuk menjaga kebersihan dan kesehatan area genital kita, seperti itu ya. Kemudian apalagi tadi? Kalau kita minum es, meskipun kita nggak lagi haid, es itu kan minuman dingin. Apa sih dampaknya buat pembuluh darah kita? Yaitu akan mengalami vasokonstriksi kan, ya. Kalau memang kita nggak haid aja, pembuluh darah kita bisa mengalami vasokonstriksi, apalagi waktu haid. Gimana waktu haid itu? Karena memang perubahan hormonal, ya, kemudian perubahan pembuluh darah, terjadi vasokonstriksi tadi, terutama yang di seminar, apalagi kita tambah minum es, tambah terjadi vasokonstriksi, aliran darah ke uterus semakin berkurang, sehingga akan menambah nyerinya. Nah, bagaimana dengan jumlah darahnya? Nggak ada pengaruh. Ya, aliran darah kan tadi yang ada menstruasi itu adalah peluruhan darah dari dinding endometrium, jadi nggak ada pengaruhnya dengan kita minum es. Pengaruhnya adalah pada sirkulasi tubuh kita secara umum, nggak bagus. Ya,
lagi nggak haid aja nggak bagus, apalagi lagi kondisi haid, akan memperlambat sirkulasi darah pada tubuh kita, terutama di area uterus, seperti itu. Kalau menurut saya sebaiknya ya kalau lagi haid apalagi lebih bagus minum minuman yang hangat. Nah, lebih bagus lagi tadi ya nanti akan dijelaskan ya minum wedang jahe. Nah, itu lebih bagus lagi akan meningkatkan memperlancar sirkulasi darah terutama di area uterus seperti itu. Jika kita haid sebulan 2 kali itu normal atau tidak ya Bu? Oke, baik langsung dijawab ya. Kan namanya kalau kita bilang namanya bulanan ya. Jadi idealnya adalah sebulan sekali di mana siklus menstruasi yang normal adalah 21 sampai 35 hari dimulai dari hari pertama menstruasi sampai dengan periode menstruasi yang berikutnya. Kalau sebulan 2 kali berarti kan belum 21 hari ya. Nah, kita bisa mengatakan normal atau tidak itu kita akan lakukan istilahnya ya, kita melakukan pengkajian itu nggak hanya sekali itu. Jadi kita lakukan pemantauan selama 3 bulan berturut-turut. Apakah dalam 3 bulan berturut-turut itu memang selalu sebulan 2 kali atau hanya sekali itu aja? Kalau hanya sekali itu aja, mungkin ada hal-hal lain yang berpengaruh, misalnya terkait dengan stres, kemudian makanan, olahraga, atau ada kondisi tertentu di tubuhnya yang bisa menyebabkan terjadinya menstruasi sampai 2 kali sebulan seperti itu. Jadi diobservasi dulu sampai 3 bulan berturut-turut. Apakah memang tiap bulan 2 kali atau memang hanya sekali itu aja. Seperti itu. Jadi diharapkan bisa memantau sendiri siklus menstruasinya, di mana idealnya adalah 21 sampai 35 hari seperti itu. Ibu, Ya, halo. ya silakan. Ini jika haidnya selama dalam 5 hari itu 5 hari atau 4 hari itu normal atau tidak? Lalu memakan kacang-kacangan dapat membuat siklus menstruasi menjadi teratur atau tidak, Bu? Oke, baik. Yang pertama dulu, siklus menstruasi itu pada umumnya adalah periode menstruasinya ya 5 sampai 7 hari. Kalau misalnya 4 hari atau 5 hari itu nggak apa-apa, karena memang setiap orang itu adalah banyaknya darah menstruasi yang keluar itu beda-beda, ya antara 30 sampai 60. Berarti ada yang mungkin hanya 4 hari, berarti hanya 30. Atau mungkin yang 7 hari, berarti dia mungkin sampai 60 ml dalam setiap kali periode menstruasi, nggak masalah. Ya, itu masih dalam batas normal karena memang masing-masing orang itu beda-beda gitu ya. Kalau 4 hari, 5 hari itu masih dalam batas normal seperti itu ya. Kemudian bagaimana dengan kacang-kacangan? Apakah dapat membuat siklus menstruasi menjadi teratur ya? Memang kacang-kacangan adalah termasuk makan makanan yang bergizi buat tubuh kita ya. Makan makanan yang bergizi buat tubuh kita berarti akan membuat tubuh kita, terutama adalah sistem hormonal dalam tubuh kita juga akan teratur. Ya, dengan hormonal yang baik, maka membuat siklus menstruasi juga akan menjadi teratur. Kemudian darah menstruasi akan keluar dengan lancar, seperti itu. Ya, tadi mungkin saya lupa menjelaskan makan makanan apa sih yang membuat menjadi faktor risiko dismenor. Makanan yang mengandung soda, kafein, beralkohol, kemudian makan makanan manis, gula, garam tinggi, itu adalah makanan yang bisa menjadi faktor risiko terjadinya dismenor. Kalau makanan tadi yang mengandung sereal, buah-buahan, serat, kemudian termasuk yogurt, sayur-sayuran hijau, buah, itu adalah makanan yang bagus yang bisa mengurangi terjadinya dismenor dan otomatis akan membuat menstruasi menjadi teratur dan lancar. Seperti itu. Apakah saat haid terdapat darah yang menggumpal, teksturnya seperti daging, itu bagaimana Ibu, normal atau tidak? Terima kasih, Bu. Oke, baik ya. Mungkin kita bagi yang perempuan merasakan ya kadang-kadang keluar darah itu memang berasa darahnya hitam menggumpal. Nah itu jadi memang ada bagian dari peluruhan dinding rahim itu, terutama endometrium itu yang memang teksturnya itu lebih tebal. Kemudian kadang-kadang kalau yang hitam itu adalah
ovum yang tidak dibuahi, jadi dikeluarkan bersama dengan peluruhan dari dinding endometrium, ya, di mana darahnya adalah sudah disimpan selama 1 bulan. Jadi ketika keluar, ya di hari pertama, kedua biasanya kadang keluar warnanya hitam menggumpal, itu adalah ada kalanya adalah ovum yang tidak dibuahi keluar bersama dengan lapisan endometrium yang sudah sebulan disimpan kemudian dikeluarkan. Nah, itu ada warnanya, ada yang hitam menggumpal seperti itu, nggak apa-apa, itu masih dalam batas normal. Itu biasanya hanya hari pertama, kedua, selanjutnya akan sudah berhenti dan akan berganti dengan darah yang merah segar biasanya. Seperti itu. Intervensi yang dapat dilakukan di rumah saat nyeri head berlangsung itu apa, Bu? Ketika hal itu terjadi, tadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Mungkin yang paling pertama adalah ketika betul-betul kita sudah tahu ya bahwa setiap bulan kita akan mengalami hal itu. Dengan kondisi itu, paling tidak kita sudah prediksi, oh sekarang saya mungkin sebentar lagi akan haid ya. Jadi satu-satunya adalah kita meminimalkan stres kita. Ya, dengan cara tadi mungkin relaksasi, dengan banyak hal menarik napas dalam, kemudian mengkonsumsi yang hangat-hangat, dan itu tadi ketika itu mulai terjadi, kalau misalnya bisa kita memang usahakan jangan minum obat-obat analgetik dulu lah ya, kalau masih bisa kita tunda dengan masalah obat-obat tradisional. Jadi kita siapkan saja dulu, tarik nafas dalam, relaksasi, santai, happy, kemudian juga olahraganya tetap ditingkatkan, dan insya Allah ketika tadi karena dengan adanya aliran darah yang lancar, dengan hal itu sehingga hal itu mungkin sakit tapi tidak menjadi sangat berat. Yang biasanya berat mungkin menjadi sangat sedang. Yang biasanya sedang mungkin menjadi sangat ringan. Ketika hal itu sudah beradaptasi dengan kondisi kita, mudah-mudahan kita bisa menikmati yang namanya hal-hal terkait ketika bulanan itu datang. Ya, kecuali memang kita sudah sangat tidak mampu untuk hal-hal dengan obat-obat tradisional tadi yang ada minum hangat, olahraga, minum jahe. Artinya kita baru minum-minum obat yang mungkin tadi ada analgetik, ya, dan juga kalau makin terus berlangsung harus dicari tahu penyebabnya, karena banyak faktor tadi kan, bahwa salah satunya ada endometriasis, ada yang lain-lain. Kalau memang itu murni adalah disminor ya, kalau hanya PMS kan ringan ya, itu sekumpulan gejala yang memang itu datang juga pada saat kita awal-awal menstruasi. Mungkin itu yang coba saya kasih advice, artinya ketika itu terjadi tolong relaksasi, kemudian juga tenangkan pikiran, minimalkan stres, dan siapkan mungkin tadi itu rebusan jahe nanti bagaimana caranya, pasti akan mudah kita dapat ya di rumah ya. Kemudian juga misalnya dengan banyak hal, acupressure, kemudian juga teknik relaksasi, banyak hal ya terkait dengan masalah gangguan menstruasi. Mungkin ada tradisional lain yang kita bisa cari. Sangat banyak Bumi Indonesia dengan hal-hal yang sangat luar biasa. Mungkin kita harus mencoba memberikan satu penemuan baru terkait dengan masalah-masalah obat-obat kita yang tradisional itu yang sangat banyak. Mungkin itu Mbak Vina ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi. Apakah disminor bisa dialami hanya remaja atau lanjut usia juga bisa merasakan disminor, Bu? Baiklah, terima kasih. Pertanyaannya bagus ya, Mas Muhammad. Jadi kita tahu bahwa disminor itu adalah salah satu masalah terkait dengan menstruasi, ada primer dan ada sekunder. Jadi kita juga yang telah dijelaskan tadi bahwa pada usia remaja 20 tahun sampai 30 tahun adalah yang sering mengalami terkait dengan masalah disminor. Kita tahu juga ketika usia lanjutnya itu usia lanjut berapa. Apakah dia sudah menopause, premenopause, atau seperti apa. Jadi kita harus bisa melihat usia 45 tahun ke atas ketika dia belum mengalami menopause, kita juga lihat penyebabnya. Karena ada beberapa penyebab, diantaranya ada penyakit-penyakit yang memang dialami oleh beberapa wanita. Ya. Jadi salah satunya tadi sangat banyak endometriatis dan lain-lain yang menyebabkan terjadinya keluhan disminor. Jadi bukan hanya
remaja yang mayoritas banyak adalah tadi karena kita tahu bahwa hormon itu akan mempengaruhi sehingga ambang nyeri menjadi sangat hebat ketika mengalami hal menstruasi ya. Jadi menurut saya ketika hal ini terjadi mayoritas terjadi pada usia 20 sampai 35 tahun, dan untuk usia lanjut kita harus tahu biasanya penyebabnya akan lain, dan ketika dia sudah premenopause dan menopause otomatis akan tidak mengalami hal itu. Ya, kadang-kadang ketika kita sudah tahu penyebabnya dan itu dilakukan intervensi, misalnya sudah ke dokter dan masalahnya sudah teratasi, dan itu akan menjadi teratasi. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya,